Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang soal TKA SMA, tes kemampuan akademik SMA untuk menuju SNBP tahun 2026. Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2025. Nah, kita akan lihat kita akan lihat materi tentang aljabar perkalian pembagian part 1. Jadi setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada video sebelumnya, sekarang kita akan masuk pada perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah perkalian. Perkalian merupakan operasi penjumlahan berulang. Jadi kita lihat contohnya, misalnya 3 kali 5 itu berarti 5 itu sebanyak 3 kali. Jadi 3 dikali 5. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 jelas 15 ya. Atau kita lihat di sini ada 5 apel ditambah dengan 5 apel lagi ditambah dengan 5 apel, itu menghasilkan 15. Jadi 5 artinya 5 apel. Kalau kita andaikan apel ya, jadi 5 apel ditambah 5 apel ditambah 5 apel. Begitu maksudnya ya. Jadi 3 kali 5 berarti 5 tambah 5 tambah 5. Kemudian kalau 5 kali 3 itu artinya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali. Atau kita lihat dalam bentuk apel ya. Itu seperti ini, 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 dan ditambah 3. Jadi ada 5 apel yang setiap kelompok itu ada 3. Jadi 5 kali 3 artinya 3 mod 3 itu yang ditambah sebanyak 5 kali ya. 3 1 2 3 4 5. Jadi kalau 3 kali 5 berarti 5 nya ditambah 3 kali, kemudian 5 kali 3 artinya 3 nya ditambah sebanyak 5 kali. Nah, itu merupakan operasi penjumlahan berulang. Selanjutnya yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif. Jadi kita lihat contohnya komutatif itu artinya 7 kali 2 sama dengan 2 kali 7 sama-sama 14. Asosiatif itu 7 dikali 2 kali 5 sama dengan 7 dikali 10 sama dengan 70. Atau bisa kita tulis 7 kali 2 dulu kemudian ke 5 atau menjadi 14 dikali 5. Jadi asosiatif ini dulu dikerjakan kelompoknya, kemudian ini dikerjakan kelompoknya. Jadi 7 dikali dalam kurung 2 kali 5 dulu, berarti 7 kali 10, hasilnya 70. Juga bisa kita lakukan berarti 7 kali 2 dulu, kemudian dikali 5, artinya 14 dikali 5, juga 70. Jadi sifat asosiatif pada perkalian dan komutatif pada perkalian berlaku. Kemudian distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, distributif terhadap penjumlahan pengurangan. Contohnya ini 7 kali 2 tambah 5. Maka kita bisa tulis 7 dikali 2 ditambah 7 kali 5. Sama dengan 14 ditambah 35 sama 49. Kemudian 8 kali 7 dikurang 2. Nah, ini tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Berarti 8 kali 7 dikurang 8 kali 2. Atau 56 dikurang dengan 16 sama dengan 40. Jadi untuk perkalian, untuk penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan itu berlaku hukum distributif. Ini distributif. Kalau modelnya seperti ini, 7 kali 2 baru 7 tambah 7 kali 5. 8 kali 7 ditambah 8 kali minus 2. Selanjutnya yang ketiga, perkalian positif dan bilangan negatif. Jadi di sini kita lihat, jadi kalau dua buah bilangan dikali, kalau tandanya positif kali positif berarti hasilnya positif. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian positif kali negatif artinya negatif, dan negatif kali positif negatif atau negatif kali negatif positif. Jadi di sini prinsipnya bahwa kalau tandanya sama maka jawabannya positif. Kalau tandanya berbeda maka jawabannya negatif. Kita lihat positif positif, jadinya positif. Negatif negatif, hasilnya positif.
Kalau berbeda, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Bisa kita lihat pada contohnya, misalnya ya 14 kali 5 itu 70, jelas ya, positif dengan positif. Kemudian 14 kali minus 5 minus 70 itu negatif. Kemudian min 14 kali 5 positifnya jadi 14 minus, kemudian positifnya 5, maka hasilnya tetap minus 70. Minus 14 kali minus 5 hasilnya adalah 70. Jadi ini tandanya positif, hasilnya positif. Ini sama tandanya negatif, hasilnya positif, sesuai dengan hukum ini. Dan kita akan melihatnya nanti di pembahasan tentang pertambahan dan pengurangan yang bercampur dengan perkalian di episode penjumlahan dan pengurangan part 2 ya. Kemudian kita lihat untuk pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Apa maksudnya? Contohnya misalnya 12 dibagi 3 itu adalah 4. Artinya berapa kali kita mengurangi 3 dari 12? Nah, jadi kita ambil 3 dulu, masih ada sisa, ambil 3 lagi, masih sisa, ambil 3 lagi, masih sisa, ambil 3 lagi, masih ada sisa. Jadi kelompoknya 3 3 3 3, dan ternyata hal untuk apa yang dilakukan untuk mengurangi 12 3 itu kita melakukannya sebanyak 4 kali ya, begitu maksudnya. Jadi 12 bagi 3 itu sama dengan 4, artinya pengurangan berulang bilangan 3 terhadap 12 sebanyak 4 kali. Itu maksudnya ya. Itu adalah pembagian. Selanjutnya pembagian merata atau fair sharing ya. 12 apel dibandingkan 3 anak, masing-masing mendapatkan 4 apel. Nah, ini maksudnya tadi. 12 apel dibagi kepada 3 anak menghasilkan bahwa setiap anak mendapat 4 apel. Itu maksudnya. Jadi keempat 12 apel, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 apel kita bagi ke 3 anak, misalnya anaknya ini, anak kedua dan anak ketiga masing-masing kita beri dengan 4 apel ya. Suka dengan videonya? Like dong. Ya, masing-masing 4 apel. Jadi mengurangi sebanyak 4 apel untuk anak pertama, kemudian 4 apel lagi untuk anak kedua, kemudian 4 apel lagi untuk anak yang ketiga. Begitu maksudnya ya, pembagian merata. Selanjutnya adalah hubungan antar perkalian pembagian. Nah, kita lihat bersifat inverse atau kebalikan. Jika A kali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B, atau sebaliknya C dibagi B, maka itu sama dengan A. Itulah contohnya adalah 12 bagi 3 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi kan A kali B sama C, maka C dibagi A adalah B, maka C dibagi B adalah A. Nah, inilah mungkinnya. 12 bagi 3 sama 4, kemudian 12 bagi 4 sama dengan 3. Perkalian. Membeli 5 bungkus nasi, tiap bungkus 12.000. Maka harga totalnya adalah 5 kali 12 adalah 60.000. Kemudian menata kursi 6 baris, masing-masing 8 kursi. Berarti di sini total kursi adalah 6 kali 8 48. Selanjutnya pembagian. 60.000 dibagi untuk 5 orang adalah 60.000 dibagi 5 sama dengan 12.000 per orang. Jadi 48 kursi dibagi menjadi 6 baris, maka hasilnya 48 dibagi 6 sama dengan 8 kursi per baris. Ya, itulah contoh-contoh sederhana ya. Ya mungkin sudah paham ya, tidak ada masalah, bisa dilewati. Yang belum paham tentang pembagian perkalian, hubungannya boleh mengikuti, dan semoga bisa memahami ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanya satu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.